Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Desir. Pada saat ini, ruang rahasia di kediaman misterius itu dalam kesunyian yang mematikan. Semua pembudidaya di sana tercengang. Sebuah penjarahan. Apakah orang ini akan menjarah Mansion Monarch? Omong kosong, ini sangat akrab. Ya, mereka sangat mirip. Tepat. Mereka benar-benar sangat mirip. Ah, apa yang kau bicarakan? Sobat, pernahkah kamu mendengar tentang Suke dari fraksi surga yang meledak? Orang ini sangat mirip dengan Suke. Sialan, sekarang Anda mengingatkan saya, ya? Kami diselamatkan, rekan-rekan kultivatorku, kita selamat. Jika orang ini adalah penguasa dari fraksi surga yang meledak, tidak ada dari kita yang akan mati di sini. Tunggu, itu juga tidak akan berhasil. Bahkan jika dia adalah penguasa dari fraksi surga yang meledak, dia tetaplah orang biasa di dunia ilusi, yang berarti dia tidak dapat mengubah apapun. Seseorang berkata tiba-tiba. Kata-katanya membuat orang lain tertekan, seolah-olah dia telah menuangkan air dingin ke kepala mereka. Semua pembudidaya menjadi tenang dan menjadi serius kembali. Benar, seorang penguasa dari fraksi surga yang meledak, bahkan Suke, tidak dapat melakukan apapun di alam ilusi seperti itu. Lagi pula, tidak ada yang bisa terus berkultivasi setelah menjadi orang biasa di alam ilusi. Terlebih lagi, jika seseorang mencoba berkultivasi di alam ilusi, dia gagal. Alam ilusi telah ditentukan sebelumnya sebagai dunia di mana tidak ada yang bisa melakukan kultivasi. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, kemampuan pribadi sama sekali tidak penting. Kekuatan dan pengaruh seseorang adalah faktor terpenting. Selain itu, poin terpenting adalah bahwa meskipun seseorang memiliki kekuatan, begitu dia gagal melewati ujian 7 emosi dan 6 kesenangan indrawi, alam ilusi masih mampu membasmi dia. Misalnya, jika seorang kultivator menjadi seorang kaisar di alam ilusi, dia masih bisa mati di istana secara mengenaskan setelah diserang oleh para pemberontak. Sayang, setelah merenungkannya dengan tenang, kurasa kita akan hancur. Benar, penguasa dari fraksi surga yang meledak selalu sombong karena bakat luar biasa mereka. Namun, orang-orang sombong akan selalu mati lebih dulu di dunia ilusi. Lupakan, mari terus memikirkan solusi lain. Setelah mengatakan itu, wajah para kultivator dipenuhi keputusasaan dan kekecewaan. Pada saat yang sama, di alam ilusi, Suke masih menodongkan senjatanya ke 4 pelayan keluarga. Mereka menemui jalan buntu, dan tidak satu pun dari mereka bergerak. Putri muda adalah orang yang paling terkejut. Dia membuka mulutnya dan matanya yang indah penuh teror. Dia tidak percaya Brother Huaan yang selalu baik dan baik bisa bertindak sedemikian nakal dan bahkan mengancam untuk menjarah rumah raja. Xiaoan, ada apa denganmu? Kata putri muda sambil menghentakkan kaki kecilnya. Suaranya penuh keterkejutan dan kemarahan. Rupanya, dia sangat cemas sehingga dia akan menangis. Jika dia menyinggung ayahnya, dia masih bisa memastikan keselamatannya. Namun, sebagai anak laki-laki halaman, yang mengancam akan menjarah rumah besar raja, dia bisa dituntut dengan hukuman kejahatan. Dia bisa dipenjara atau bahkan dipenggal karena itu. Tidak ada yang salah denganku. Ini aku, pemuda maverick dan tampan, kata Suke. Kemudian dia mengarahkan senjatanya ke putri muda dan berkata, Putri, tolong lakukan apa yang saya katakan. Sekaranglah waktunya untuk menjarah, tolong perlakukan dengan serius. Anda mengambil layang-layang di tanah dan menyerahkannya kepada saya. Apakah kamu juga akan merampok layang-layangku? Putri muda itu tercengang, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Suke mengedipkan matanya dan tersenyum. Benar, aturan penjarahan dari fraksi surga yang meledak adalah merampok segalanya kecuali 1 jarum atau seutas benang. Kamu, putri muda itu sangat cemas sehingga dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa saat, dia berhasil mengucapkan beberapa kata, kamu bukan kakak Huaan. Kamu jelas bukan kakak Huaan. Tepat, saya bukan Huaan. Saya Joker dari fraksi surga yang meledak. Suke menjawab sambil tersenyum. Dia telah menyimpan semua ingatannya, tetapi tidak memiliki ingatan apapun di alam ilusi ini. Dia tidak tahu apa-apa tentang putri muda ini. Karena itu, dia bisa menggertaknya tanpa ampun.
Selain itu, dia cukup jelas bahwa tidak peduli betapa cantiknya putri muda itu, dia hanyalah bayangan ilusi. Hal yang paling mendesak adalah tetap hidup. Dia tidak bisa berhati lembut, jika tidak, dia akan terjebak dalam alam ilusi ini dan mati karena usia tua, sesuatu yang tidak akan pernah dia terima. Huaan telah kehilangan akal sehatnya. Berhentilah membuang waktu untuknya. Kita tidak bisa ditakuti oleh tongkat besi di tangannya. Ayo bawa dia ke gudang kayu. Brengsek, aku tidak menyukainya sejak awal. Beraninya dia mengatakan dia akan menjarah rumah raja. Ayo beri dia pelajaran yang bagus nanti. Pada saat ini, keempat pelayan keluarga mendengus saat mereka berlari ke arah Suke, mengabaikan pistol Gatling di tangannya. Meskipun ini adalah dunia orang biasa, para pelayan keluarga di rumah raja juga mengetahui beberapa keterampilan bertarung. Salah satu dari mereka melambaikan tangannya ke arah Suke dengan suara angin. Tangannya seperti cakar. Rupanya, itu adalah serangan cakar elang. Pelayan keluarga lainnya langsung meninju wajah Suke. Jelas, dia mencoba membuat Suke pingsan secara langsung. Menakjubkan, Anda tidak takut dengan senjata Gatling saya? Suke mencibir saat dia melambaikan pistol Gatling di tangannya dengan tiba-tiba. Bang, bang, bang. Serangan pelayan keluarga diblokir oleh senjata Gatling, yang juga membuat mereka mundur beberapa langkah. Namun, kekuatan mereka tidak bisa diabaikan. Suke mengerang sedikit saat dia terhuyung ke belakang dan hampir jatuh. Brengsek! Suke langsung kesal. Setelah memasuki alam ilusi ini, dia telah kehilangan semua pencapaian kultivasinya. Tubuhnya cukup rentan, yang berarti dia telah menjadi orang biasa. Setelah dipukul mundur oleh para pelayan keluarga itu, dia merasakan sakit di dadanya dan langsung memuntahkan darah. Haha, kamu hanya anak halaman? Beraninya kamu menantang kami? Ini sangat konyol. Menyerah saja. Setidaknya monark akan memberimu kematian yang cepat. Di mansion raja, kematian terbaik bagi mereka yang melakukan kesalahan adalah dipukuli sampai mati. Jika kamu menyerah sekarang, kami akan memberimu pukulan berat nanti, sehingga kamu bisa mati dengan cepat dan menghindari siksaan yang tidak perlu. Para pelayan keluarga mencibir, karena seorang bocah halaman tidak ada artinya bagi mereka. Namun, saat ini, sang putri muda bergegas dan berdiri di antara Suke dan para pelayan keluarga itu. Berhenti, aku tidak akan membiarkanmu mengalahkan Huaan. Dia mengerutkan bibirnya dan berteriak pada pelayan keluarga itu dengan marah. Tanpa ragu-ragu, dia melangkah keluar untuk membela Suke meskipun dia baru saja menindasnya dan meskipun dia bukan lagi orang yang dia kenal. Para pelayan keluarga mengerutkan kening dan berkata dengan bingung, "Putri, ini adalah perintah dari raja. Tolong jangan beri kami waktu yang sulit." Saya tidak peduli, Anda tidak mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Huaan barusan? Jika Anda mengungkapkan salah satu dari mereka, saya akan membuat Anda menyesal. Dia, putri muda itu menatap dan mengancam para pelayan keluarga itu, tetapi dia terlihat sangat imut. Meski begitu, para pelayan keluarga berdiri saling memandang. Mereka tahu dengan jelas bagaimana putri muda itu menyukai Huaan. Oleh karena itu, mereka terintimidasi oleh kata-kata sang putri muda saat ini. Suke mengangkat alisnya. Sekarang, dia juga mengetahui bahwa sang putri muda sangat menyukainya, yang hanya seorang anak laki-laki. Namun, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berseru di dalam hatinya, itu hanyalah dunia ilusi. Semuanya di sini tidak nyata. Hehe, putri, kamu benar-benar bertingkah sangat nakal kali ini. Suara sarkastik datang dari bagian belakang halaman tiba-tiba. Seorang lelaki tua berjalan perlahan ke arah mereka dengan sekelompok pelayan keluarga. Butler Wang, apa yang membawamu ke sini? Putri muda menjadi pucat setelah melihat kedatangan mereka. Meskipun dia seorang putri, ayahnya mempercayai kepala pelayan tua ini lebih dari siapapun. Jika dia terlibat dalam masalah ini, Huaan akan benar-benar mati. Setibanya di sana, lelaki tua itu menatap Suke, dan berkata dengan senyum dingin, "Putri muda, Huaan baru saja mengatakan dia akan menjarah rumah raja, yang telah aku dengar dengan jelas. Ini akan membuat seluruh klannya dieksekusi? Kita harus melaporkan ini kepada raja?" "Tidak, Butler Wang, kamu tidak bisa melakukan itu." Putri muda itu sangat cemas dan mulai menangis. Matanya basah dan merah. Pria tua itu mengabaikan kata-katanya dan berkata kepada Suke,
turunkan bocah halaman pemberontak ini. Pukul dia 100 kali dan lempar dia ke gudang kayu untuk menunggu hukuman yang diputuskan oleh raja. Ya Pak, lebih dari 10 pelayan keluarga di belakangnya menjawab pada saat bersamaan. Kemudian, mereka bergegas menuju Suke, meraih pentungan di tangan mereka. Sekelompok semut, Suke mencibir saat dia meletakkan pistol Gatling di kakinya. Kemudian, dia berteriak, "Nyonya Azi, putri muda, tetaplah di belakangku." Peri Zixia bingung dengan kata-katanya, tapi dia masih bersembunyi di belakang Suke, juga menyeret putri muda. Suke menatap Butler Wang sambil tersenyum. Kemudian, dia berkata, sambil melengkungkan jarinya, "Ayo, Butler Wang, izinkan saya menunjukkan kekuatan senjata Gatling." "Jaga kata-katamu, Huaan. Apakah Anda benar-benar akan memberontak hari ini? Kenapa kamu masih tidak bergerak? Pukul dia sampai mati tanpa ampun." Butler Wang memarahi dengan marah. Suke tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia duduk di kursi batu di tengah halaman. Dia meraih pistol Gatling dengan satu tangan dan mengambil telinganya dengan tangan lainnya sambil berkata dengan nada menghina, "Seperti yang aku katakan, aku bukan Huaan. Saya Joker dari fraksi surga yang meledak. Jika Anda ingin membunuh saya, silakan menjadi tamu saya." Semua anggota fraksi surga yang meledak adalah orang-orang tangguh yang hanya bertarung dengan meremehkan hidup dan mati. "Hari ini aku akan membunuhmu atau aku akan dibunuh olehmu." Mendengar ini, semua pembudidaya di gua misterius terdiam. Dia berkata, "Aku ingin membunuh kalian semua atau dibunuh olehmu?" Dia benar-benar sangat berani. Memang, semua orang dari fraksi surga yang meledak benar-benar tangguh. Saya mengagumi mereka. Begitu juga aku. Saya juga. Kata-kata Suke sangat mengejutkan mereka. Lagi pula, di depan semua pelayan, orang biasa seperti Suke yang begitu sombong dan sembrono pasti bisa membuatnya terbunuh. "Pokoknya, saya pikir dia akan dibunuh." "Kamu benar, lihat dia. Dia hanya punya tongkat besi yang aneh. Bagaimana dia bisa mengalahkan para pelayan yang pandai kungfu?" Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Saya pikir dia pasti akan dibunuh oleh mereka. Saya tidak pernah mengira orang-orang dari fraksi surga yang meledak bisa begitu berani. Bahkan dalam keadaan seperti ini, dia tidak melarikan diri, tetapi menghadapi mereka. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya sangat terkesan. Bagus untukmu. Pada saat yang sama, Suke dikelilingi oleh banyak pelayan. Melihat ini, Peri Zixia menjadi sangat gugup. Dia berdiri di belakang Suke dan menatapnya, penuh dengan perasaan yang rumit. "Saya tidak tahu mengapa Joker sedikit berbeda. Dia bukan lagi pria muda yang lembut dan positif yang saya kenal sebelumnya. Sebaliknya, dia semakin seperti Suke yang nakal itu. Lebih penting lagi, dia telah kehilangan semua kultivasinya dan hanyalah orang biasa. Bagaimana dia bisa mengalahkan semua pelayan ini hanya dengan tongkat besi di tangannya? Ini sama saja dengan bunuh diri." Memikirkan ini, Peri Zixia menghela nafas. "Berhenti, mundur sekarang, kalau tidak, aku akan memberitahu ayahku bahwa kamu semua telah menindasku." Putri muda sangat cemas sehingga dia akan menangis. Dia tahu dengan jelas bahwa semua pelayan ini sangat pandai kungfu. Adapun kakaknya, Huaan, dia hanyalah seorang pelajar dan tidak tahu apa-apa tentang kungfu. Dengan hanya sedikit pengetahuan tentang sastra, dia tidak mungkin bisa mengalahkan para pelayan ini. "Beraninya kamu, Anda hanya seorang siswa. Beraninya kau begitu berani dan mencoba menjarah mansion dan menculik putri muda? Sebagai kepala pelayan, adalah tanggung jawabku untuk menjaga keamanan mansion. Cepat dan selamatkan putri kita darinya. Sedangkan untuk Huaan, pukul saja dia sampai mati." Butler Wang memberi perintah. Mendengar ini, semua pelayan menjadi lebih berani dan tidak takut dengan ancaman putri muda. Menit berikutnya, mereka semua bergegas maju. "Selamatkan putri kita, dan bunuh Huaan. Ayo pergi." Lebih dari 10 pelayan bergegas maju, memegang tongkat besi di tangan mereka. Melihat ini, Suke menggelengkan kepalanya dan menertawakan mereka. "Dengan tongkatmu, kamu bisa membunuh seekor ayam mungkin, kamu pikir kamu bisa membunuhku? Datang, izinkan saya menunjukkan betapa kuatnya Gatling gun saya."
Kemudian dia mengangkat Gatling gunnya tinggi-tinggi, meletakkannya di pahanya, dan mulai menembak. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, peluru yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan selongsong peluru jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, semua pelayan ganas itu roboh di tanah. Suke berteriak keras, "Ayo!" Berteriak bersama dengan ritme, bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Suke masih menembak, dan percikan api biru muncul di salah satu ujung pistol. Melihat, apinya biru, apakah kamu melihat, seru Suke? Melihat ini, semua orang yang hadir terkejut. Lebih dari 10 pelayan tewas, dengan hanya 2 yang tersisa. Mereka sangat ketakutan sampai kaki mereka mulai gemetar. Bahkan Butler Wang terkejut dan berdiri diam seperti anak ayam yang ketakutan. Apa-apaan ini? Api biru? Itu bisa membunuh orang seperti ini? Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa ada hal seperti itu di dunia ini? Ini adalah senjata iblis. Saya yakin tentang itu. Lari, semuanya lari. Kedua pelayan yang masih hidup itu lari sambil berteriak. Butler Wang juga ingin lari, tapi dia terlalu tua untuk lari cepat. Begitu dia berbalik dan hendak berlari, kakinya tidak bisa lagi menopangnya dan dia jatuh begitu saja ke tanah. Butler Wang menjerit kesakitan, karena kepalanya membentur pagar taman yang terbuat dari batu, dan kepalanya berlumuran darah. Melihat ini, peri Zixia dan putri muda terkejut. Mereka tidak pernah mengira tongkat besi aneh di tangan Suke bisa sekuat ini. Hanya dalam beberapa detik, Suke membunuh sebagian besar pelayan dan keluar dari bahaya. Kakak Huaan. Putri muda membuka mulut kecilnya dan menatap Suke dengan sangat terkejut, matanya terbuka lebar. Apakah dia benar-benar saudara laki-laki Huaan yang kukenal? Mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Pelayan Wang, apa yang kamu punya, katakanlah. Suke berjalan menuju Butler Wang dan berhenti di depannya, dengan Gatling gun di bahunya. Butler Wang sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berteriak, "Kakaan, tolong selamatkan aku. Panggil aku Saudara Bao, bukan Saudaraan. Kakak Bao, Guru Bao, saya tahu Anda adalah pria yang sangat murah hati, tolong biarkan saya pergi dan jangan bunuh saya. Aku sangat bodoh sebelumnya memperlakukanmu dengan sangat buruk. Aku seharusnya tidak menyinggungmu." Butler Wang berlutut di depan Suke dan memohon maaf, dengan darah menutupi seluruh wajahnya. Suke menatapnya dan menghela nafas. "Kenapa kau melakukan semua hal mengerikan itu padaku? Kita semua manusia dan terbuat dari daging dan darah. Saya tidak mengerti mengapa Anda semua harus bertarung satu sama lain. Saya selalu pria yang baik, dan Andalah yang mendorong saya untuk melakukan ini." "Kakak Bao, kamu benar sekali. Seharusnya aku tidak mendorongmu," Butler Wang berteriak. "Sudahlah, Anda bisa pergi sekarang. Aku tidak ingin membunuh siapapun," kata Suke, menggelengkan kepalanya. Terima kasih, Butler Wang dengan cepat melarikan diri. Suke tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia berdiri diam dan melihat Butler Wang semakin jauh. Di masa lalu, Suke tidak akan pernah membiarkan siapapun yang membencinya pergi. Tetapi kali ini, karena dia berada di negeri ajaib dan dapat meminta bantuan dari sistem kapanpun dia mau, semua orang di sekitarnya hanyalah ilusi dan tidak dapat berpose. Ancaman baginya. Selain itu, dengan hadirnya peri Zixia, Suke tidak ingin bertindak terlalu kejam, kalau peri Zixia akan menganggapnya buruk. "Joker, kamu." Pada saat ini, peri Zixia melangkah maju dan menatap Suke dengan ekspresi wajah yang rumit. Sebenarnya, dia punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan. Dia hanya tidak tahu harus mulai dari mana. Jika dia hanya orang biasa, dari mana dia mendapatkan senjata semacam ini? Aku bahkan tidak melihatnya mengeluarkannya dari storage ring. Mengapa dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda dan menjadi sangat memberontak? Kenapa dia bisa membunuh seseorang bahkan tanpa mengedipkan mata? Zixia. Tiba-tiba, wajah Suke penuh teror dan menjadi pucat pasi. Bang! Dia melempar Gatling gun ke tanah dan berteriak, Apa yang terjadi? Siapa saya? Di mana saya? Siapa yang menaruh Gatling gun ke tanganku? Siapa yang membunuh orang-orang ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi dengan Anda?" Peri Zixia dikejutkan oleh perubahan mendadak Suke.
Suke meletakkan kedua tangannya di atas kepalanya dan berkata dengan kesakitan, "Ini aku. Akulah yang telah membunuh orang-orang ini. Mengapa ini terjadi pada saya? Itu karena Arai. Saya tidak tahu dari mana saya mendapatkan Gatling Gun. Aku bukan pembunuh berdarah dingin." Kemudian, dia melihat ke langit dan mulai tertawa seolah-olah dia sudah gila. "Kamu sialan Array of Seven emosi dan 6 keinginan, kamu pikir kamu bisa mengubahku menjadi pembunuh seperti ini? Anda salah. Saya selalu menjadi pria yang baik dan bermartabat dan tidak akan pernah dikendalikan oleh Anda dan pasti tidak akan menjadi mesin pembunuh." Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan mulai melihat pagar yang terbuat dari batu. Tiba-tiba, wajahnya menjadi sangat bertekad, dan dia mulai berlari ke arah mereka, seolah ingin bunuh diri dengan menabrak pagar. "Joker, tolong jangan!" Peri Zixia berseru. Dia takut Suke akan bunuh diri dan buru-buru menghentikannya dengan tangannya sendiri. Suke memasang wajah yang sangat menyedihkan dan mencoba melepaskan tangan Zixia Fairy darinya. "Zixia, tolong biarkan aku pergi. Susunan 7 emosi dan 6 keinginan telah mengubahku menjadi pembunuh yang kejam. Saya tidak bisa membiarkannya mengubah saya menjadi seperti yang diinginkannya." "Tidak, itulah yang Array of Seven emosi dan 6 keinginan ingin kamu lakukan?" Zixia Fairy berkata, sambil memegang erat Suke, kalau dia akan lari ke pagar. "Biarkan aku pergi, lepaskan saya." Suke meletakkan kepalanya di dadanya dan berteriak, "Array 7 emosi dan 6 keinginan benar-benar jahat. Itu membuatku membunuh begitu banyak orang. Apa gunanya hidup? Saya tidak bisa membiarkan reputasi saya ternoda, bahkan jika saya harus bunuh diri untuk mencapai itu." "Joker, aku tahu bagaimana perasaanmu. Tapi tolong tenang dulu, orang-orang yang telah kamu bunuh hanyalah ilusi, mereka tidak nyata." Peri Zixia memandangnya dan mulai menghiburnya seolah-olah dia adalah anaknya. Di luar kamar rahasia misterius, para pembudidaya terkejut dengan apa yang mereka lihat. Betapa tidak tahu malunya pemuda ini. Apakah ini benar-benar terjadi? Anda tahu, kita semua tahu bahwa Array ini digunakan untuk menguji cinta antara pasangan. Anda mengatakan itu adalah Array yang dapat mengubah seseorang menjadi pembunuh yang kejam? Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Adapun Gatling Gun, Anda mengeluarkannya sendiri. Semua orang tidak bisa berkata apa-apa karena mereka tidak pernah mengira Suke memiliki senjata yang begitu merusak bersamanya selama ini. Setelah dia membunuh orang-orang itu, dia berpura-pura bahwa dia telah dikendalikan dan diubah menjadi pembunuh berdarah dingin oleh Array, dan Peri Zixia membelinya. "Aku tidak tahu, aku agak mengaguminya. Orang-orang dari fraksi surga yang meledak adalah sesuatu yang luar biasa. Dia adalah pemain yang sangat bagus. Saya tidak berpikir ada orang yang sebaik dia dalam hal ini. Pantas saja fraksi surga yang meledak begitu misterius selama ini. Setiap kali anggota fraksi surga yang meledak mengungkapkan dirinya, dia pasti akan menimbulkan masalah." Semua pembudidaya memaksakan senyum. Setelah dihibur, Suke berangsur-angsur menjadi tenang. Dia mengambil Gatling Gun dan berkata dengan wajah serius, "Zixia, kamu benar, Array ini sedang mengujiku. Ia tahu bahwa saya orang yang baik dan tahu saya tidak berani membunuh orang. Dia ingin aku mati karena rasa bersalah. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi." "Ya, jadi kamu tidak perlu merasa bersalah. Segala sesuatu di sekitar kita tidak nyata." Peri Zixia mengangguk dan merasa lega. "Tapi, Zixia, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Suke mengangguk dan bertanya padanya. Mendengar ini, Peri Zixia sedikit terkejut. "Apa yang harus kita lakukan? Anda bertanya kepada saya apa yang harus kita lakukan? Sebelumnya, sebelum kamu membunuh mereka, kamu bilang kamu sudah tahu cara mengeluarkan kami dari sini. Kemudian Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak tahu. Bagaimana saya bisa tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Suke menghela nafas dan berkata, "Tidak apa-apa. Saya pikir kita harus pergi dari sini dulu, dan kemudian kita bisa mencari tahu apa yang harus kita lakukan." Peri Zixia mengangguk dan setuju. "Tunggu, Saudara Huaan, Saudari Qiuxiang, kemana kita akan pergi? Bisakah saya pergi denganmu?" Tiba-tiba, putri muda berlari ke depan dan memohon kepada mereka. "Apa, Anda ingin ikut dengan kami?"
Suke merasa ini sangat tidak terduga. Putri muda berkata, aku ingin pergi bersamamu. Saya tidak lagi ingin tinggal di sini. Kamu tidak bisa ikut dengan kami. Kami pergi ke suatu tempat yang berbahaya. Saya bahkan tidak yakin bahwa kita akan makan 3 kali sehari, kata Suke. Aku tidak keberatan, aku ingin pergi bersamamu. Putri muda berkata. Joker, tidak apa-apa, dia bisa ikut dengan kita. Peri Zixia berkata. Mendengar ini, Suke mengangguk. Baik, kalau begitu kita harus berkemas sekarang dan segera pergi. Besar, saya akan mengambil uang ayah saya, seru putri muda, sambil berlari dengan gembira ke halaman belakang. Melihat ini, Peri Zixia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan memaksakan sedikit senyuman. Dia benar-benar gadis lugu. Aku tidak pernah mengira arai 7 emosi dan 6 keinginan sekuat ini dan mampu membuat begitu banyak orang kehilangan diri mereka di sini. Zixia, jangan khawatir, saya tidak akan melupakanmu, kata Suke dengan tekad. Kita akan berkemas sekarang. Peri Zixia tersenyum. Dia berbalik dan pergi untuk berkemas. Melihatnya semakin jauh, Suke memanggil sistem dan membeli sebuah bingkisan. Dia mengeluarkan banyak barang dan berpura-pura sedang berkemas. Kemudian dia mendapatkan ide jahat dan melangkah ke halaman belakang. Segera, mereka bertiga berkumpul di halaman belakang, masing-masing membawa bingkisan di punggung mereka. Semua orang dari mansion ketakutan. Beberapa pergi ke kantor pemerintah untuk meminta bantuan, beberapa pergi ke istana kerajaan untuk mengirim pesan kepada Tuhan. Tidak ada yang berani maju untuk menghentikan Suke pergi. Besar, ayo pergi untuk menaklukkan. Tidak, ayo lari. Dengan Gatling Gun di punggungnya, Suke melambai dan meninggalkan mansion bersama Peri Zixia dan putri muda. Tiba-tiba, di dalam kamar rahasia misterius, para pembudidaya tidak dapat melihat Suke, Peri Zixia, dan putri muda. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka tiba-tiba menghilang? Tunggu, ini. Para pembudidaya mulai menatap ilusi itu lagi. Tuan Paruh Baya buru-buru kembali, bersama dengan puluhan ribu tentara dan kuda perang. Butler Wang bergegas keluar, dengan perban berlumuran darah di kepalanya. Dia berteriak dan mulai menceritakan apa yang telah terjadi. Aku sudah tahu apa yang terjadi, bahkan Kaisar tahu tentang ini. Sekarang, Kaisar telah mengirim pasukan dan seluruh istana serta kota telah diblokir. Tidak mungkin bagi Huaan untuk melarikan diri. Setelah aku menangkapnya, aku akan menyiksanya. Tuhan berkata dengan nada yang agak menakutkan. Tuanku, Butler Wang berjalan mendekati Tuan dengan sikap pengecut dan mengeluarkan sepucuk surat dan menyerahkannya kepadanya. Tuanku, Huaan meninggalkan surat ini untukmu sebelum dia pergi dan ingin aku menyerahkannya kepadamu sendiri, kata Butler Wang dengan suara rendah. Sebelum Suke pergi, dia pergi menemui Butler Wang. Butler Wang sangat ketakutan padanya saat itu. Suke langsung pergi setelah dia menyerahkan surat itu kepada Butler Wang. Adapun isinya, Butler Wang tidak berani mencari tahu, karena Suke telah memperingatkannya bahwa semakin dia tahu, semakin besar bahaya yang bisa dia hadapi. Beraninya dia pasti telah menulis sesuatu untuk mengancam saya. Tuhan mencibir dan membuka surat itu. Saat dia membacanya, wajahnya berangsur-angsur menjadi sangat suram. Saat berikutnya, dia berteriak keras, beraninya dia. Saya tidak pernah berpikir dia adalah. Petik 2. Novel akan diperbarui terlebih dahulu di FREEBN, Vel.com. Kembalilah dan lanjutkan membaca besok, semuanya.